Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak semuanya dengan saya Rahmat, yang seperti biasa selalu dibantu dan didampingi oleh Bu Mariati. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Alhamdulillah kalau memang anak-anak dalam keadaan baik semuanya. Nah, anak-anak semuanya, saya dan Bu Mar di sini juga dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan sehat. Yaitu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana masih memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa belajar bersama-sama kembali pada kesempatan hari ini. Nah, anak-anakku semuanya, salah satu bentuk bersyukur kita kepada Tuhan, yakni dengan selalu patuh dan taat kepada orang tua kita. Patuh, taat, hormat ya kepada orang tua kita. Rukun kepada sesama, saling menghargai, saling menghormati kepada teman, kepada adik, kepada kakak, kepada saudara semuanya ya. Harus saling menghormati, saling menyayangi supaya tercipta kerukunan. Nah, anak-anak semuanya, tak lupa kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Dengan harapan apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini bisa benar-benar kita pahami, yang pada akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, hari ini kita lanjutkan belajar kita bersama. Hari ini kita masih belajar di tema yang kedua, menyayangi tumbuhan dan hewan. Pada subtema yang ketiga, menyayangi tumbuhan, dan hari ini kita sudah sampai pembelajaran yang ke-6. Nah, anak-anak semuanya, setiap kali kita belajar tentu kita mempunyai tujuan belajar. Nah, setelah nanti kita belajar, diharapkan anak-anak yang pertama dapat menuliskan tugas anggota keluarga berdasarkan perannya dengan tepat. Yang kedua, menceritakan pengalaman melakukan satu tugas di rumah yang dilakukan bersama-sama dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang ketiga, menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan dengan tepat. Yang keempat, menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat. Sedangkan yang kelima, melengkapi teka-teki silang dengan tepat. Yang keenam, melakukan wawancara dengan narasumber sebanyak 2 pertanyaan. Yang terakhir, menceritakan hasil wawancara yang telah dilakukan. Nah, anak-anakku semuanya, supaya tujuan pembelajaran kita ini bisa kita capai dengan baik, bisa kita mengerti apa isinya pembelajaran hari ini, maka anak-anak harus menyimak pembelajaran kali ini dengan sebaik-baiknya, dengan tekun, dengan teliti ya, sehingga hasil belajar kita bisa maksimal. Tentunya dengan penuh semangat, karena dengan semangat pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita mulai belajar kita hari ini dengan membaca. Kali ini teks akan dibacakan oleh Bu Mariati seperti biasanya. Silakan Bu Mar. Ya, anak-anak perhatikan ya. Anak-anak bisa membuka buku tema halaman 146 ya, bisa belajar membaca.
Nah, ini Bumar akan memberi contoh membaca. Beni tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari Beni melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Beni yaitu menyiram tanaman setiap sore. Beni senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga. Karenanya ia menanam mangga di belakang rumahnya. Beni mulai menanam dari biji. Sekarang pohon mangga itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari ayah, ibu, dan Beni bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Beni juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Beni sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Beni ke sekolah. Ayah Beni rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Beni dan ayahnya berangkat, ibu Beni mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Beni setiap hari. Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Beni untuk menyetrika pakaian. Nah, anak-anak semuanya itu bacaan yang sudah dibacakan oleh Bumar dengan bagus ya. Anak-anak silahkan berulang-ulang membaca ya, gunakan intonasi yang benar. Nah, anak-anak semuanya sekarang kita perhatikan isi bacaannya. Dari isi bacaan tadi, di situ ada tugas ayah, ada tugas ibu, dan ada tugas Beni atau tugas anak. Nah, anak semuanya sekarang yuk kita perhatikan tugas ayah yang ada di situ apa saja, tugas ibu apa saja, ya, tugasnya anak apa saja. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini dia. Ayah itu bekerja mencari nafkah. Nah, kemudian mengantar Beni ke sekolah. Ini tugas ayah berdasarkan peranannya. Nah, berdasarkan peranannya, ya. Ibu juga sama di sini. Ini juga berdasarkan peran ibu di dalam keluarga. Ya, ini yang pertama menyiapkan sarapan. Kemudian mencuci pakaian. Kemudian membersihkan rumah. Yang selanjutnya memasak. Memasak itu hampir sama dengan menyiapkan sarapan. Ya, kalau sarapan di pagi hari, masak bisa pagi, siang, sore, dan malam hari. Nah, anak-anak berdasarkan perannya apa tugasnya? Ya, di rumah. Ya, ini apa? Menyiram tanaman. Kemudian menyiapkan peralatan sekolah. Nah, jadi kalau mau berangkat sekolah, besok berangkat sekolah misalnya, ya anak-anak peralatannya harus disiapkan sendiri. Tidak nunggu ibu yang harus menyiapkan punya. Nanti bisa ada yang ketinggalan ya, karena nggak tahu ibu di sekolah nanti mau apa saja karena ibu tidak tahu. Sore ya Pak, kalau menyiapkan ya. Sore sambil belajar, habis belajar dimasukkan semuanya ke dalam tas ya, supaya tidak ada yang ketinggalan. Nah, anak-anak semuanya ketika melakukan kegiatan ini, ya, pasti anak-anak pernah melakukan
kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, dibantu ayah, dibantu ibu, atau dengan adik ya. Sekarang anak-anak, tugasmu kamu ceritakan pengalamanmu melakukan satu tugas di rumah yang dilakukan secara bersama-sama. Contohnya apa? Menyiram tanaman misalnya. Karena tamannya luas, ya maka nyiramnya dilakukan bersama-sama misalnya. Nah, itu kamu ceritakan. Pada siapa? Boleh kepada teman-teman di sekitarmu, atau boleh kepada ayah ibu, atau boleh pada adik ya, atau pada siapapun yang ada di situ. Nah, anak-anak semuanya, anak-anak harus rajin ya melaksanakan tugas-tugas kita. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang garis bilangan. Nah, hari ini kita akan mengingat kembali untuk belajar garis bilangan. Saya yakin anak-anak sudah paham semuanya. Oleh karena itu, Pak Rahmat ngasih pekerjaan untuk anak-anak. Ini dikerjakan di buku tugasmu. Nah, ini kerjakan di buku tugasmu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor masih ada lagi nanti. Nomor 4 dan 5. Kalau di dalam buku berada di halaman 148 dan 149. Kerjakan di buku tugasmu, jangan lupa dikasih tugas tema berapa, subtema berapa, tanggal berapa, pembelajaran berapa, dan tanggalnya berapa. Supaya apa? Supaya mudah ketika kita akan ngecek lagi atau ngoreksi lagi. Garis tepi Pak, garis tepi. Jangan lupa selalu dibuat garis tepi sebelum menulis di garis tepi. Ya. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita lanjutkan. Kita akan membaca sebuah teks lagi. Perhatikan baik-baik. Ya, kali ini kita akan membaca teks tentang bagaimana cara merawat mangga. Nah, silakan Bu Mar, bacakan. Ya. Perhatikan anak-anak bisa berlatih juga membaca. Bacaan ini berada di buku halaman 150. Ya. Jadi nanti anak-anak bisa berlatih untuk membaca di buku halaman 150. Yang bunyinya sebagai berikut. Perawatan tanaman mangga. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan sehingga oranye jika sudah masak. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau di kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembubuhan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembubuhan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan
menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Itu tadi anak-anak bisa belajar baca lagi ya. Nah, baik anak-anak semuanya, setelah kita simak tadi teks yang berjudul perawatan tanaman mangga, sekarang kita harus tahu isinya. Nah, untuk menguji anak-anak supaya kita tahu anak-anak sudah paham isinya apa belum sekarang, maka kerjakan TTS ini ya. Nah, contohnya bagaimana ini untuk mengerjakan TTS. Saya berikan satu contoh di sini. Ini pertanyaan untuk yang mendatar. Nah, yang mendatar itu yang ke sini. Nah, ini mendatar. Satu mendatar, berarti untuk jawabannya nanti di sini. Nah, kemudian di sini ada 2 menurun. Nah, 2 menurun. Nah, ini nanti jawabannya di sini. Tapi kali ini Pak Rahmat hanya akan memberikan contoh sedikit saja. Nanti anak-anak akan melanjutkan sendiri semuanya sampai akhir. 10 ya. Ada 10 pertanyaan. Nah, baik anak-anak. Satu mendatar ini adalah warna mangga yang masih muda. Warna mangga yang masih muda itu hijau, maka kita tuliskan di sini. H I J A U, hijau. Nah, sekarang kita coba cari yang 2 menurun. Apa ini? Pupuk yang digunakan untuk pohon mangga. Nah, apa ini? Mulai pertamanya huruf A. Apa ini? Silahkan dicari. Harus sampai penuh sini. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, jelas ya anak-anak ya. 3 dan seterusnya sampai nomor 10. Nah, sekarang anak-anak nanti menuliskannya di buku nih dengan menggunakan seperti ini saja. Tidak usah digambar di buku ini Bu ya. Nanti cukup kesulitan. Jawabnya saja cukup ya jawabnya Pak. Saja. Ya, tulis jawaban mendatar. Yang nomor 1 hijau. Nah, ini kan hijau, ditulis hijau di sini. 3. Ini 3 pertanyaan ketiga, jawabnya di sini. Nah, yang ditulis ini saja. Sama ini. Jelas ya anak-anak ya. Nah, anak-anak semuanya itu yang menjadi tugas kamu ini nulisnya berarti di buku tema ya Bu ya, buku enggak di buku tugas maksudnya. Buku tugas. Maksudnya Pak Rahmat di buku tugas ya. Jangan lupa dituliskan tugas tema berapa, subtema berapa, pembelajaran yang berapa, dan tanggalnya berapa. Nah, anak-anak semuanya, yang selanjutnya yuk kita lakukan wawancara dengan narasumber. Narasumber apa? Narasumber yang tahu dengan cara merawat tanaman. Nah, sebelum melakukan wawancara, anak-anak harus membuat daftar pertanyaan. Ini juga menjadi tugasmu, dibuatnya seperti ini. Daftar pertanyaan wawancara tentang merawat tanaman. Nah, tanaman apa yang kamu tanyakan? Nah, aku pengen tanaman singkong. Nah, boleh ini tanaman singkong. Nah, kamu buat kalimat tanya. Tentunya anak-anak sudah ingat, sudah paham apa yang dijelaskan Pak Rahmat dan Bu Mariati kemarin tentang kalimat tanya, yang selalu harus menggunakan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Awal kalimat Pak, hurufnya kapital. Ya, kalau menulis kalimat harus diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Ini yang menjadi tugasmu. Nah, di samping pertanyaan ini yang kamu buat, nanti ketika kamu wawancara dengan narasumber,
ada jawabannya toh. Nah, jawabannya juga ditulis sebagai hasil wawancara. Jelas ya anak-anak ya. Jadi berkait ini pertanyaannya di atasnya, nanti hasilnya atau jawabannya di bawahnya. Pak, saya nggak suka begitu, aku mau tak jadikan nomor satu pertanyaannya, terus di belakangnya jawabnya, boleh nggak Bu? Boleh ya, nggak apa-apa. Sampingnya. Di sampingnya dia. Urutnya ini, pertanyaan pendek Pak, sampai sini toh. Ya udah di belakangnya untuk jawabnya boleh ya. Nah, anak-anak semuanya, tentunya anak-anak sudah paham semuanya ya dengan pembelajaran hari ini. Maka anak-anak, yuk sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini dengan merefleksi terlebih dahulu. Apa yang kita pelajari hari ini? Bagaimana perasaanmu saat menuliskan tugas anggota keluarga? Menceritakan pengalaman melakukan tugas secara bersama-sama di rumah. Ya, yang tadi disuruh Pak Rahmat. Membuat garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan. Melengkapi teka-teki silang dan wawancara. Kemudian yang terakhir melaporkan hasil wawancara. Nah, sebenarnya tadi tugas yang terakhir itu melaporkan hasil wawancaranya. Nah, kegiatan apa yang paling kamu sukai? Kemudian informasi apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Nah, dari sini anak-anak, bagaimana caramu untuk mendapatkan informasi itu? Tentunya kita harus banyak membaca dan mau bertanya ya kepada siapapun ya, seperti wawancara tadi. Nah, anak-anak semuanya, saya kira belajar kita hari ini sampai sini dulu, dan pesannya Pak Rahmat supaya anak-anak tetap belajar dan belajar lagi dengan semangat, pasti bisa. Nah, yuk kita akhiri dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dengan baik dan pada akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mulai selesai. Nah, semuanya tak lupa Pak Rahmat dan Bu Mar minta maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati anak-anak semuanya. Yang berikutnya juga mengucapkan beribu terima kasih kepada anak-anak semuanya yang telah memperhatikan pelajaran kita hari ini. Nah, kalau kamu suka dengan pelajaran hari ini, silahkan di like videonya. Kemudian jangan lupa di share kepada teman-teman kita, pada saudara-saudara kita, pada grup sosial mediamu yang mungkin di situ ada teman kita, saudara kita yang belajar di kelas 2 juga, sehingga bisa ikut belajar bersama-sama kita. Yang terakhir, bagi yang tombol subscribe yang masih merah atau yang bagi yang mengikuti video ini pertama kali, maka silakan tombol subscribe-nya dipencet ya. Kemudian anak-anak semuanya, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa kembali di pembelajaran yang berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.